Hai semua, jadi pada kesempatan ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban warga masyarakat. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam situ, kita harus mengetahui apa itu pengertian hak dan kewajiban yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya Sri Jumal Semiring, di sini saya akan menjelaskan apa itu hak dan kewajiban. Nah, jadi yang pertama itu adalah kewajiban. Kewajiban itu merupakan sesuatu hal yang harus kita lakukan dan harus kita laksanakan. Yang kedua itu adalah hak. Hak itu merupakan suatu hal yang kita peroleh. Nah, jadi hak dan kewajiban ini merupakan suatu hal atau tanggung jawab yang sudah harus kita lakukan untuk negara dan juga masyarakat. Jadi, hak dan kewajiban ini selalu saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, itu yang merupakan penjelasan apa itu pengertian dari hak dan kewajiban. Kiranya dari penjelasan tersebut, kita lebih memahami apa itu hak dan kewajiban. Setelah kita memahami hal tersebut, kita akan masuk ke dalam materi berikutnya. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa saat ini banyak juga di antara kita yang tidak melakukan kewajibannya, sehingga memberi dampak buruk bagi kita semua. Salah satu contoh terdekatnya itu adalah terjadinya bencana banjir. Nah, sebelum kita melanjutkan materinya, kita lebih memahami lagi apa itu bencana banjir yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang banjir. Banjir adalah peristiwa berlimpahnya air yang meluap hingga meluap ke daratan yang biasanya kering. Nah, banjir memiliki beberapa akibat. Salah satunya adalah karena curah hujan yang tinggi, lelehan salju, ataupun masalah lain yang mengakibatkan air tidak dapat diserap oleh tanah secara cepat ataupun tidak dapat disalurkan oleh saluran air yang ada. Nah, banjir ini bisa terjadi secara tiba-tiba ataupun secara bertahap. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi bencana banjir. Yang pertama, mitigasi. Pemerintah dapat melakukan mitigasi dengan menyediakan informasi seperti peta kawasan rawan banjir atau melakukan sosialisasi agar meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang kedua, pengembangan teknologi. Pemerintah dapat mengembangkan teknologi peringatan dini seperti peringatan dini tsunami. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Pemerintah dapat membangun infrastruktur baru seperti saluran air atau tanggul atau memperbaiki infrastruktur yang sudah rusak. Yang keempat, penataan ruang. Pemerintah dapat menata ruang agar kawasan tersebut tidak lagi menjadi rawan banjir dan memberikan kode bangunan. Yang kelima, penyelamatan korban. Pemerintah dapat mengevakuasi korban dan menyelamatkan mereka ke tempat yang lebih aman. Yang terakhir, pasca banjir, pemerintah dapat melakukan perbaikan kepada sarana dan prasarana yang rusak agar menjadi lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, itu merupakan beberapa peran pemerintah dalam menanggulangi bencana banjir ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai mengapa sih hal ini bisa terjadi. Nah, jadi hal ini bisa terjadi itu juga berpengaruh karena adanya ketidaksadaran masyarakat atas suatu hal di sekelilingnya. Dan berikut merupakan penjelasannya. Baiklah, saya Gafrila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesadaran kewajiban masyarakat dalam menjaga lingkungan. Nah, dapat kita ketahui kesadaran kewajiban masyarakat dalam menjaga lingkungan belum cukup baik. Nah, hal ini dapat kita temukan dalam masyarakat sekitar lingkungan kita ataupun dalam diri kita sendiri. Nah, hal ini dikarenakan mungkin masyarakat ataupun diri kita sendiri belum teredukasi dengan makna menjaga lingkungan. Manfaat dari menjaga lingkungan bukanlah hanya untuk lingkungan sekitar kita, namun untuk diri kita masing-masing. Kesadaran kewajiban masyarakat yang belum teredukasi ini dapat kita buktikan dengan masyarakat yang menganggap menjaga lingkungan ini tidak penting ataupun ataupun mereka menganggap hal ini sangat merepotkan. Nah, ada juga beberapa masyarakat ataupun orang-orang yang mengalaskan bahwa menjaga lingkungan dengan kurangnya fasilitas. Namun, dengan kurangnya fasilitas bukan menjadi hal utama untuk kita tidak menjaga. Penjelasan dari saya, terima kasih. Nah, jadi kesadaran masyarakat ini juga dapat berpengaruh besar bagi lingkungan kita. Seperti yang kita dengarkan tadi bahwa ketidakpedulian kita terhadap lingkungan kita dapat menyebabkan banyak hal negatif. Seperti contoh tadi yaitu adalah terjadinya bencana banjir. Nah, jadi untuk kedepannya kita harus lebih menyadari lagi bagaimana kewajiban kita sebagai masyarakat untuk menjaga lingkungan kita.
Kewajiban masyarakat yang pertama yaitu kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya, menghindari membuang sampah ke sungai atau selokan, menjaga kebersihan sungai dari sampah dan bangunan di pinggirnya. Kemudian kewajiban yang kedua yaitu kewajiban memelihara saluran air. Contohnya seperti melakukan pembersihan saluran air secara berkala dan menjaga kelancaran aliran sungai. Kemudian kewajiban yang ketiga yaitu kewajiban menanam pohon. Ya, contohnya seperti menanam lebih banyak pohon besar, melakukan tebang pilih dan reboisasi, dan menanam pohon yang berakar besar yang bisa menyerap air secara lebih cepat. Nah, itu yang merupakan kewajiban masyarakat untuk mencegah bencana banjir ini. Nah, tidak hanya masyarakat saja yang bertanggung jawab untuk masalah ini, tetapi pemerintah juga mempunyai peran dalam menanggulangi masalah ini. Adapun peran pemerintah adalah sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat dari cuplikan video tersebut tadi bahwa memang di lingkungan kita itu sering terjadi banjir. Nah, jadi dapat kita lihat dari video itu bahwa kita sebagai masyarakat kita kurang peduli terhadap lingkungan kita. Seharusnya untuk kedepannya kita harus semakin peduli lagi terhadap lingkungan kita. Seperti yang kita dengarkan dari penjelasan kelompok kami tadi bahwa kewajiban dan hak itu saling berkesinambungan. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita dengan baik, maka kita juga tidak akan mendapatkan hak kita dengan baik. Jadi, mulai dari sekarang, kita sebagai masyarakat harus memulai kewajiban kita dari suatu hal yang kecil, dan itu akan dapat berpengaruh besar dan memberikan dampak positif yang besar bagi kita semua. Jadi, dari video tersebut dapat kita lihat bahwa banyak sekali kewajiban yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak yang baik. Jadi semoga untuk kedepannya kita harus melakukan kewajiban kita dengan baik agar kita mendapatkan hak kita juga dengan baik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kiranya dari penjelasan ini kita dapat lebih memahami lagi bagaimana kewajiban dan hak kita sebagai masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.